Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan rasa puja bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita sekalian hari ini dapat mendengarkan khutbah Jumat dan nanti insyaallah dilangsungkan dengan salat berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi maksiat kita, tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kerugian yang paling besar melebihi maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam suatu riwayat diceritakan bahwa seseorang pernah bertanya kepada Ibnu Abbas rahmatullah alaihi, ada berapakah macam-macam dosa besar? Ibnu Abbas menjawab, ada 700 macam dosa besar. Semua itu meliputi 700 macam secara terinci. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua perbuatan dosa besarnya apabila dia benar-benar dan bersungguh-sungguh melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah juga akan mengampuni kepada hamba-hambanya yang melakukan dosa-dosa kecil apabila dia mau bersungguh-sungguh dan meninggalkan dan menyesali perbuatannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubat dari orang-orang kafir yang musyrik karena kesombongannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima taubatnya iblis karena kekafiran dan kesombongannya. Sok merasa dirinya iblis paling mulia, iblis paling pandai, iblis paling hebat, karena iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan hanya dari tanah liat. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya Adam alaihissalam dan anak keturunannya, karena dia merasa dan mengakui dosa dan kesalahan atas dirinya sendiri, atau menyesali dan senantiasa mengingat-ingat perbuatan yang pernah dilakukan. Sedangkan iblis merasa paling benar, tidak mengakui dosa dan kesalahan pada dirinya sendiri, tidak menyesali perbuatan yang pernah dilakukan karena kesombongannya iblis laknatullah alaihi. Barang siapa yang perbuatan dan tingkah lakunya seperti iblis, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya semua iblis laknatullah alaihi dan semua pengikut-pengikutnya apabila hari kiamat telah tiba, maka diletakkan kursi yang terbuat dari api neraka yang sangat-sangat panas, dan duduklah iblis di atasnya. Kemudian setan-setan dan orang-orang kafir yang sombong waktu di dunia berkumpul mengelilingi di sampingnya. Dia berkata, hai penghuni ahli neraka, bagaimana engkau menemukan hari ini terhadap apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh janji Allah pasti nyata dan benar adanya. Lalu iblis beserta para bala tentaranya berkata, ini adalah hari yang aku
asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di padang mahsyar nanti, setelah pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, di padang mahsyar nanti, setelah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berpisahlah antara orang-orang yang beriman dan bertakwa dengan orang-orang kafir yang berdosa. Orang-orang kafir yang berdosa mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai Allah, kami berbuat dosa gara-gara Engkau ciptakan iblis." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil iblis lalu bertanya, "Coba ceritakan kepadaku bagaimana caranya engkau menggoda hamba-hambaku sehingga mereka menjadi orang yang kafir yang senang berbuat dosa." Iblis pun menghadapkan wajahnya kepada orang-orang kafir yang berdosa. "Apakah waktu di dunia dulu kamu melihat aku?" Orang kafir tadi menjawab, "Tidak, aku tidak melihatmu, hai iblis." Kemudian orang kafir itu ditanya lagi, "Apakah hai orang kafir mendengar suaraku?" Jawab orang kafir, "Tidak, aku tidak mendengar suaramu." Iblis bertanya lagi, "Apakah kamu ketika hidup di dunia dahulu melihat bangunan masjid?" Orang kafir itu menjawab, "Ya sungguh, aku benar-benar melihatnya." Iblis bertanya lagi, "Apakah waktu itu kamu mendengar suara azan yang dikumandangkan dari menara masjid?" "Iya, benar, aku mendengarnya," kata orang kafir tadi. "Baiklah," kata iblis, "mengapa kamu waktu hidup di dunia kamu melihat bangunan masjid dan kamu mendengar suara azan yang dikumandangkan, tetapi kamu tidak pergi sholat berjamaah ke masjid? Sekarang kamu tidak lagi melihat bangunan masjid, kamu sekarang tidak lagi mendengar suara azan yang dikumandangkan, sekarang kamu melihatku dan sekarang kamu mendengar suaraku, maka hari ini ikutilah aku." Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawahnya orang-orang kafir yang berbuat dosa kepada Allah, orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, di bawahnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, di bawahnya orang-orang yang tidak menjalankan sholat berjamaah di masjid, diarah menuju ke jembatan Sirat dan dimasukkan ke dalam jurang neraka jahanam yang paling bawah, dipanggang dalam kobaran api yang sangat-sangat panas, yang panasnya 1000 kali api yang ada di dunia ini. Allah berfirman dalam surat Yasin, "Famtayil yauma ayyuhal mujrimun," hai orang-orang yang berdosa, berpisahlah, masuklah ke dalam neraka. Pada hari ini Allah berfirman, orang-orang kafir yang berdosa itu dihalau masuk ke neraka jahanam dengan berbondong-bondong, hingga apabila mereka telah sampai di depan neraka itu, lalu dibukakan lebar-lebar pintu neraka itu, dan penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, "Apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golonganmu sendiri yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah dan memperingatkan kepadamu?" Orang-orang kafir yang berdosa itu menjawab, "Ada ya Allah, tetapi putusan atau hukuman dan azab Allah telah jatuh terhadapmu." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demi masa sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul bi wa hamdan khairur rahim.